Kembali, pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan Provinsi Bali menggelar Pesta Kesenian Bali ke-45 tahun 2023. Event seni budaya tahunan terbesar dan bereputasi dunia ini diprakarsai pertama kali oleh Gubernur Bali Ide Bagus Matra pada tahun 1979. Pesta Kesenian Bali merupakan pesta rakyat dan memberikan ruang kepada para seniman untuk mementaskan hasil karya cipta, seni, aspirasi, serta berbagai bentuk apresiasi seni budaya masyarakat Bali dengan mengusung tema Segara Kerti, Pramaneka Sandi, Samudra Cipta Peradaban, dimaknai sebagai upaya pemuliaan laut sebagai sumber kesejahteraan semesta yang menjadi asal mula lahirnya suatu peradaban. Pesta Kesenian Bali diselenggarakan selama lebih dari sebulan, mulai 18 Juni hingga 16 Juli 2023, bertepatan dengan libur sekolah, sehingga masyarakat Bali dapat turut serta menyaksikan event budaya secara langsung, sekaligus menumbuhkan kecintaan akan seni budaya tradisional Adiluhung yang diwarisi dari generasi ke generasi. Pesta Kesenian Bali ke-45 tahun 2023 diawali dengan Pet Aya atau pawai budaya yang menampilkan kasana seni budaya, ciri khas dan keunikan yang dimiliki oleh masing-masing 9 kabupaten kota di Bali. Pembukaan Pet Aya ini dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia ke-5 Megawati Soekarno Putri, Menparekraf Sandiaga Uno, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Gubernur Bali Wayan Koster, Wakil Gubernur Bali Cokorda Oka Arta Ardanu Sukawati, Bupati dan Wali Kota Sebali, DPRD Provinsi Bali, pimpinan organisasi perangkat daerah Provinsi Bali, dan para undangan lainnya. Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutannya mengatakan bahwa antusias Pesta Kesenian Bali ke-45 tahun 2023 sangat tinggi dan melibatkan para seniman dan UMKM serta partisipasi dari 7 negara seperti Jepang, Thailand, Australia, Malaysia, Belgia, China, dan India. Antusiasme seniman, budayawan, pelaku UMKM, dan seluruh masyarakat Bali berpartisipasi pada Pesta Kesenian Bali tahun ini ternyata sangat tinggi, terus meningkat dari tahun ke tahun. Pesta Kesenian Bali tahun ini diikuti oleh 309 komunitas seni, menampilkan 498 karya seni yang melibatkan lebih dari 19.000 seniman. Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri mengatakan bahwa kasana kesenian dan kebudayaan Indonesia sangat tinggi dan begitu terkenal di dunia. Bentang alam Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, memiliki seni budaya religius yang sangat mengakar di masyarakat. Maka didiklah para generasi muda agar sejak dini dapat mengenal dan mencintai seni budaya Indonesia yang saya katakan sangat bukan hanya kaya raya tapi luar biasa. Buatlah segera Sanggar Seni Budaya menjadi sebuah kesatuan gerak untuk Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan. Jadi anak-anak itu tolonglah, kalian mau senang dengan K-pop, dengan rock, dengan hip hop dan lain sebagainya, tidak apa-apa. Tapi jangan sekali-kali tidak mencintai yang namanya seni kita. Pesta Kesenian Bali ke-45 ini dengan resmi saya buka. Pet Aya Pesta Kesenian Bali ke-45 tahun 2023 dilepas secara resmi oleh Presiden Republik ke-5 Megawati Soekarno Putri, ditandai dengan pemukulan kempli, disambut iringan tabu gong gede dari Dang Meredangge Isi dan Pasar.
Ribuan masyarakat memadati sepanjang jalur Pet Aya untuk menyaksikan iring-iringan Pet Aya Pesta Kesenian Bali ke-45 tahun 2023 yang diawali dengan persembahan sendera tari Siwa Nataraja dari Institut Seni Indonesia Denpasar. Siwa Nataraja sebagai simbol kemuliaan Siwa dalam manifestasi ide Sang Hyang Widiwasa dalam prabawa sebagai dewa penari. Siwa dalam tarian kosmis untuk keberaturan, keharmonisan alam semesta. Siwa sebagai pusat pendela semesta, membentuk keseimbangan panca mahabhuta, apa, bayu, teja, angkasa, dan eter. Tata rias modifikasi gaya Tabanan merupakan tata rias yang tidak meninggalkan pakem dan ciri khas Kabupaten Tabanan dengan mengandung konsep. Dalam Pet Aya ini ditampilkan tata busana dan tata rias modifikasi gaya Tabanan yang merupakan pakem dan ciri khas Kabupaten Tabanan dengan mengambil konsep warna tridatu, simbol kekuatan dan simbol suci, menggunakan selendang kain berwarna merah melambangkan kekuatan dan keberanian. Ditampilkan juga kesenian tari kebesaran Jayaning Singgasana Aum yang menjadi ikon tari dari Kabupaten Tabanan. Dari setiap warna pasukan perang yang berani, bijaksana dan ikhlas. Selain itu juga ditampilkan garapan seni tematik, yakni pasukan pedang tridatu. Seniman Kabupaten Tabanan juga menampilkan atraksi tematik Bayangkara, yakni mengangkat cerita kedatangan Dang Hyang Nirata di Desa Braban untuk menyebarkan ajaran agama Hindu. Pasukan pedang tridatu or tridatu swordsmen. This creation is inspired by the philosophy of Tabanan, which is bold, wise, and true to the government to achieve a safe, superior, and civilized Tabanan. Different colors displayed in each group represent. Desa Braban sendiri kala itu dipimpin oleh Bendesa Braban Sakti yang menganut ajaran Bali kuno. Agar tidak diganggu saat bersemedi, Dang Hyang Nirata membelah batu hingga ke tengah laut. While Dang Hyang Nirata was meditating he split the cliff, causing to shift towards the middle of the cliff, which is spiritual power. So I thought he would study from the Desa Braban. Pada Pet Aya dari Kabupaten Karangasem menampilkan kain geringsing dan songket sineman yang memiliki keunikan dan ciri khas baik dari pola dan warnanya. Kain tersebut dibuat dengan alat tenun bukan mesin, sehingga kain memiliki nilai historis dan berkualitas dengan hiasan pusung yang menjadi ciri khas bumi lahar. The ambassador of Karangasem Regency embraced the theme Segara Yagna or Sea Ritual. This is manifestation. Dalam Pet Aya, Duta Kabupaten Karangasem mengusung tema Segara Yagna, ritual riak laut. Melalui tema ini diwujudkan dalam sejumlah penampilan kesenian seperti Padma Raja sebagai maskot Kabupaten Karangasem. Lotus flower and Raja means radiant sun. And the Padma Raja dance represent. Warna wangsa merupakan garapan tematik yang menggambarkan anggota sekte-sekte yang berkembang di Bali, yakni sekte Siwa Siddhanta, Waisnawa, Bhairawa, Elsi, dan Brahma, yang kala itu kerap kali berselisih paham di antara sekte-sekte tersebut. Combining traditional Balinese dance movements with contemporary development.
It portrays the beauty, grace. Pada kala itu pun, Empu Kuturan menyatukan paham sekte menjadi Trimurti, yakni Brahma, Wisnu, dan Siwa. Garapan Warna Wangsa ini diiringi gamelan selonding, yang merupakan salah satu gamelan khas dari Kabupaten Karangasem. And using the relief scale. We then had meeting with Prabu Udayana, attended by the priests of Siwa and Buddha, religious leaders and community figures, Empu Kuturan. Widi dan manifestasi beliau serta Empu Kuturan dan para leluhur. Atraksi ini diiringi dengan gamelan Belek Ganjur. Senantiasa berfokus pada filosofi pendidikan karena sinergi manusia, alam dan spiritual. Gianyar. Kota Seni Gianyar mengusung toleransi keharmonisan budaya dan selalu menjaga serta melestarikan seni budaya sebagai warisan leluhur. The synergy between human, nature, and spirituality. Gianyar promotes tolerance, cultural harmony, and the preservation of ancestral heritage as part of the national mission of the Gianyar Transit Government. Kabupaten Gianyar menampilkan segara parisuda berupa garapan seni yang terinspirasi dari pencemaran laut, di mana sampah organik dan anorganik mencemari laut beserta biota di dalamnya. Sehingga menjadi kewajiban umat manusia untuk mengembalikan kemuliaan dan kejayaan laut dengan mengadakan upacara suci di laut. Bahari sebagai gagasan utama Pride Ayu diawali dengan seorang putri berpakaian adat khas Kabupaten Buleleng, juga melambangkan keberuntungan dan kekayaan. Buleleng Regency. Payat Aye dari Kabupaten Buleleng menampilkan gagasan seni berupa berbagai barisan penari ikan kecil-kecil sesuai dengan tema Segara Kerti yang diaktualisasikan melalui Segara Bani Aga. Tari Pancasila, this dance was created in the late 1950s. It is integrated part of the fragmented Puputan Margarana created by Ketut Merdana. Bumi Panji Sakti Buleleng membawakan sejumlah konsep seni tari yang terbagi atas 3 bagian, yakni tari Pancasila merupakan bagian dari fragmen tari dari Puputan Margarana. Sebagai maskot Kabupaten Buleleng, garapan kreasi tari nelayan, dan garapan tematik Segara Bani Aga. Sisi lainnya seperti kendang jingga. Evidence of the fusion of architectural folk in Purpadyan that represents a cultural marriage. Pride diawali dengan barisan identitas daerah, yakni Pebon, Palas Agung, gamelan Sepat Pegunungan, dan garapan tematik Pura Ancak. Payat Aye dari Kabupaten Jembrana mengetengahkan spirit Adi Cipta Segara. Dalam Payat Aye ini dibawakan sejumlah perlengkapan pet seperti barisan tebu, bandrang, kober, dan lain sebagainya, dengan diiringi Belek Ganjur dan tabu Semar Pegulingan. Anjing Ketapang yang saat itu diberikan oleh seorang perempuan dari bernama Ibu Sri Murah Raksaka. Seluruh rakyat tunduk. Kali ini Kabupaten Jembrana menampilkan garapan seni tematik Pura Encak yang terinspirasi dari cerita perjalanan Dangkyang Nirata dalam menyebarkan ajaran agama Hindu dan tatanan kehidupan di Pulau Bali. Interaksi budaya lewat bahari diawali dengan papan nama kabupaten dibawa oleh seorang remaja putri
Pet Aya dari Kabupaten Bangli mengetengahkan tema Segara Danu Negara, Samudra dan Danau sebagai bentuk interaksi budaya bahari. Tema Segara Kreatif, Prabanaka Sanding Samudra Cipta Peradaban. Duta Kabupaten Bangli menampilkan 3 pet tari pucuk bang melambangkan sifat keberanian dan berlandaskan kesucian. Pucuk bang sudah sangat melekat dengan masyarakat Bangli. Mengimplementasikan Segara Kerti, Prabanaka Sandi Samudra Cipta Peradaban, Kabupaten Bangli menampilkan sejumlah garapan karya seni, yakni tari pucuk bang yang melambangkan sifat keberanian berlandaskan kesucian. Kata bang berarti merah, merupakan warna pemujaan kepada Dewa Brahma sebagai pencipta. Barisan umporengga berupa kober, payung pagut, dan tedung. Lord Iswara. Banjar itself possesses the power to transform Dharma into Dharma. Pada Pet Aya kali ini, Kabupaten Bangli menampilkan garapan seni yang terinspirasi dari akulturasi budaya dalam pembangunan pura dalam Balingkang oleh masyarakat Hindu Bali dan Tionghoa. Diceritakan Raja Jayapalus memiliki istri bernama Sri Prameswari Ibu Jaketana atau Dewi Danu, yang mana pada masa pemerintahan di Padaraja Suriasa. Pada kesempatan ini menantikan perayaan dengan mengusung tema Segara Wisata. Kabupaten Badung pada Pesta Kesenian Bali ke-45 tahun 2023 mengusung tema Segara Wisata, Awal Pariwisata Bali. Barungan gamelan yang didominir oleh alat tiup seni. Sejumlah barisan Pet Aya menggunakan busana berhias kreasi lelunakan khas Badung turut memeriahkan Pet Aya kali ini. Sekitar tahun 50-an. Tari Sekar Jepun sebagai maskot Kabupaten Badung menggambarkan keindahan bunga Jepun dan menyatu warna sarinya menyiratkan menyatukan pemimpin Badung dengan masyarakatnya. Hingga akhirnya Ditampilkan pula garapan kreasi seni yang menceritakan berdirinya hotel pertama di pesisir Kuta oleh warga negara Denmark oleh Langga dan oleh masyarakat sekitar dikira hantu, sehingga musik kenyamanan masyarakat pesisir Kuta. The Kuta community strongly objected and protested against the presence of foreigner from Denmark named Mads Johansen Lange, who is. Atas terjadinya kesalahpahaman tersebut, Langge menyatakan niatnya untuk mendirikan hotel di pesisir Kuta. Layar Samas merupakan garapan yang terinspirasi. Ada pula tari kreasi tematik Layar Samas yang terinspirasi dari tabu pelegongan dari maestro seni Lotri. Layar Samas menggambarkan banyaknya layar jukung yang ada di pantai Kuta dengan keindahan matahari terbenam. Gambar juga menskedikan masyarakat di Kuta. Kawasan Kuta masih menjadi destinasi favorit wisatawan dalam dan luar negeri pada Pet Aya PKB ke-45 tahun 2023 ini. Duta Pet Aya dari Kelungkung mengusung spirit wisata Telengging Segara pariwisata di bawah laut. Pada iring-iringan Pet Aya ini diberiakan dengan barisan payas madya dan payas lelunakan, dibawakan dengan anggun dan cantik. Of Ratu Gede Mecawi. The dance Sekar Cempaka tells the others. Pada Pet Aya kali ini, Kabupaten Kelungkung membawakan 3 materi pokok, yakni tari Sekar Cempaka sebagai tari maskot Kabupaten Kelungkung. Bunga cempaka memiliki sejumlah manfaat, seperti dapat memiliki khasiat obat dan daunnya digunakan sebagai porosan, bentuk serada bakti kepada Maha Pencipta. Ada pula garapan seni ragam ikan laut yang dibawakan dengan meriah, mencerikan keindahan alam bawah laut dan biota di dalamnya. And now we are watching thematic attractions Ratu Gede Mecawi. Tak ketinggalan, Kabupaten Kelungkung membawakan garapan seni Ratu Gede Mecawi, di mana dikisahkan seorang nelayan secara tidak sengaja mendapatkan hasil laut berupa ikan pari. Namun tanpa disangka, didekati oleh Ratu Gede Mecaling agar ikan pari tersebut dilepaskan. Mendengar hal itu, nelayan pun melepaskan ikan pari tersebut. Hal ini juga diketahui oleh nelayan lainnya. Warga Nusa Penida pun berjanji untuk senantiasa menjaga dan melestarikan alam bawah laut Nusa Penida. Serta menunjukkan sepasang kuda mudi berbusana adat payas agung khas
Kota Denpasar. Tari Sekar Jempiring merupakan maskot Kota Denpasar, serta tari baris Cina yang diiringi gamelan gong beri. Selain itu pada barisan ini juga ditampilkan Iring-iringan Pet Aya dari Kabupaten Denpasar mengusung tema Dana Cipta Segara, peradaban multikultur dan ekonomi kreatif. Pada Pet ini, sepasang muda-mudi berjalan beriringan dengan mengenakan busana payas agung. Ditampilkan pula iring-iringan penari Sekar Jempiring yang merupakan sebagai tari maskot Kota Denpasar, disertai dengan baris Cina diiringi gong beri. Kota Denpasar juga menampilkan karnaval budaya dengan balutan keanggunan dari ide kreatif para desainer. Ada pula garapan kreasi kehidupan pesisir Sanur menghadirkan penari angin, ikan legong, dan diiringi gamelan pelegongan. Dana Cipta Segara menggambarkan air sebagai sumber kehidupan dan memberi manfaat bagi masyarakat Denpasar. Terinspirasi dari kisah Lemayer, seorang pelukis dari Belgia yang menuangkan keindahan Sanur khususnya dan Kota Denpasar pada umumnya. ingin menapakkan kakinya di sana. Panorama indahnya Pantai Sanur melatar belakangi lihat. Lemayer juga jatuh hati dengan seorang penari legong keraton Ninyoman Polong. Karya-karya lukisan ke seluruh dunia. Hingga kini, karya lukisan Lemayer yang tak ternilai telah mendunia dan mengharumkan Kota Denpasar. Duta Seni Kota Denpasar juga menampilkan garapan seni yang terinspirasi dari keberadaan Pura Sakenan. Dalam konteks infrastruktur, seni dan budaya, sehingga pembangunan objek wisata mulai dibentuk.